Halo, Bu Yuri. Halo Bu Mesra, selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yuri? Sehat ya? Mbak sehat. Alhamdulillah Bu Mesra, bagaimana kabarnya? Ya, sehat Bu. Ya. Nah, kita ini sesi dari Dimit aja ya Bu ya. Kita dari daring Iya. aja karena berhubung jarak yang jauh. Jadi nggak apa-apa ya Bu, kita melalui daring ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting tujuan dari kegiatannya tercapai, ya. Baik Bu. Oke. Nah, Ibu hari ini ada sesi sesi coaching ya bersama dengan Bu Mulyani. Itu Bu. Betul, betul Bu. Saya hari ini memang setelah dari Ibu, saya memang harus menemui Ibu Mulyani karena memang ada sesi coaching dengan beliau di hari ini. Betul. Eh, Baik Bu. Nah, kehadiran saya di sini Bu untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan nanti antara Ibu bersama dengan Ibu Mulyani. Nah, apakah Ibu sudah Baik. siap untuk melaksanakan coachingnya? Sudah Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini dengan Bu Mulyani. Ya, baiklah. Nah, sebelum melaksanakan coaching, Bu Yuri, ada yang ingin saya jelaskan ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan terhadap coaching yang nantinya Ibu lakukan bersama dengan coach Ibu Mulyani. Nah, adapun Baik. poin-poin yang ingin saya amati nanti saat Ibu melakukan coaching ini yaitu yang pertama, nanti yang adalah apakah Ibu melakukan coaching ini sesuai dengan alur tirta atau tidak? Seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, adapun alur tirta itu ada seperti tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, ya, Baik, Bu. kemudian saya juga nanti akan mengamati apakah Ibu telah melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu dengan membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian Ibu menggali potensi coaching, kemudian melakukan prinsip coaching itu dengan rasa. Ya. Kemudian yang Ibu Baik, Yuri, baik. yang mau saya tanyakan di sini adalah Mhm, eh, poin apa mhm. kira-kira yang ingin Ibu kembangkan pada bagian coaching ini atau bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi terhadap Ibu? Oke. Eh, saya ingin Ibu mengobservasi saya dari kompetensi saya untuk muncul pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu saya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Nah, kemudian eh, terhadap coaching nanti, bagaimana indikator Ibu untuk mencapai capaian tujuan dari pengembangan yang akan Ibu lakukan itu? Oke. Menurut saya, Bu, indikator keberhasilan dari kegiatan coaching yang saya laksanakan adalah ketika saya tentu jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan juga coach saya bisa kembali bersemangat, Bu. Tidak lagi mengeluh atau tidak lagi merasa dia permasalahan yang sedang Baik, Bu Yuri, ya. Nah, di sini Ibu sudah menyampaikan apa saja nanti yang akan menjadi eh, pusat atau spesifik yang ingin diobservasi seperti Ibu itu Bu ya. Nah, baiklah Ibu, nanti, Bu. silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu yaitu Bu Mulyani ya. Dan saya akan melakukan observasi langsung seperti itu. Assalamualaikum, Bu Mulyani.
Waalaikumsalam Ibu hebat Yuri Azura. Apa kabar Ibu? Bisa Ibu, alhamdulillah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kawan-kawan sehat, Bu. Alhamdulillah. Senang mendengarnya kalau ibunya bersemangat seperti ini. Oke, Bu, baik. Kemarin Ibu sudah menghubungi saya ya, Bu ya. Ya, Ingin saya menyediakan waktu karena ada hal yang ingin Ibu diskusikan bersama dengan saya. Kalau baik. itu menyampaikan menghadapi situasi apa saat ini? Eh, saya sebenarnya sedikit ada problem nih Ibu Yuri. Problem yang seperti apa Ibu? Jadi kita sama-sama Jika Ibu Yuri tidak sibuk, bolehlah kita berbincang sebentar ya Bu. boleh Ibu dengan senang hati. Ya, saya ingin menemukan solusi nih, Yuri permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu Yuri, saya bisa mendapat gambaran apa yang perlu saya lakukan setelah berbincang ini. Boleh. Saya berusaha untuk atau kendala yang terhadapi ya Bu ya. Jadi begini Bu Yuri, ada siswa saya apabila masuk di pelajaran saya bahasa Indonesia, tidak begitu bersemangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana ini ya menghadapi siswa yang seperti Bisa saya berkesimpulan Ibu memang tidak bersemangat ya Bu ya untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Betul sekali Bu Yuri. Nah, kira-kira Bu, apa yang dia lakukan sehingga Ibu bisa mengatakan bahwa dia tidak bersemangat untuk belajar? Sudah saya lakukan pemanggilan terhadap siswa tersebut, Bu, menanyakan penyebab mengapa dia tidak bersemangat atau tidak suka dengan pelajaran saya, khususnya bahasa Indonesia di kelas yang saya ambil. Kebetulan Bu di kelas 10-4. Baik. Nah, kira-kira Bu setelah Ibu melakukan pemanggilan, apa informasi yang disampaikan? Jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Karena teks yang disajikan, tahulah Ibu, kita kan sama-sama guru bahasa Indonesia nih Bu. Beda instansi aja kita mengabdi ke negara ini. Jadi teks yang kita sajikan itu terlalu panjang sehingga anak malas membaca dan malas mengikuti pelajaran tersebut. Itu Bu berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Berarti Ibu sudah menemukan indikasi kenapa anak ini tidak bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berikutnya Ibu kira-kira situasi ideal apa sih Bu yang Ibu inginkan terhadap anak ini ke depannya? Yang saya inginkan Bu, anak ini tetap bersemangat belajar seperti teman-temannya yang lain. Setidaknya samalah, tidak usah kita samakan dengan yang levelnya rekan-rekannya itu kan beragam di kelas. Ada yang nilainya A, memperoleh nilai A, nilai B, setidaknya yang dia selevel dengan rekan-rekan yang nilai B lah Bu. Dan semangat untuk belajarnya ada, itu yang saya harapkan. Ya, setelah tadi Ibu sampaikan keinginan Ibu ya Bu ya. Ya. Kemudian langkah ke depannya apa Ibu sudah menyusun strategi atau langkah-langkah yang bisa dilakukan ini ada perubahan dalam dirinya gitu? Iya Bu, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini Bu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga siswa tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Itu nampaknya yang harus saya lakukan ke depan Bu. Baik, berarti Ibu sudah memikirkan langkah-langkah ke depannya Bu ya, dengan Ibu akan berusaha
pembelajaran yang lebih menarik lagi begitu ya yang saya tangkap ya Bu. Iya, saya sudah memikirkan metode yang akan saya lakukan, Bu. Misalnya membuat ice breaking lebih banyak, Oh, bisa. dengan pesan berantai mungkin. Jadi siswa bisa ini menyerap pesan yang saya secara praktis. Siswa lakukan pembelajaran, hasil pembelajaran itu terlihat pembelajaran lebih sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Nah, kira-kira Bu, ini tadi sudah menemukan rencana dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kira-kira untuk masalah waktu nih Bu, kapan rencana Ibu akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu susun begitu Bu? Secepatnya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran ini agar tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti takutnya ketertinggalan pelajaran Bu. Jadi secepatnya akan saya terapkan di kelas. Baik. Khususnya di kelas 10-4 tersebut Bu. Oke. Nah Bu, saya sudah melihat dan mendengar rencana Ibu ya yang menjadi masalah. Nah, untuk menerapkan sebuah perubahan kan tentu kita membutuhkan dukungan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk melancarkan rencana ini kira-kira siapa pihak-pihak yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama gitu? Baik Bu Yuri, rencana saya agar lancar perubahan yang ingin saya lakukan, saya akan mengajak atau membantu saya nanti mungkin bisa dari Bapak Kepala Sekolah atau rekan sejawat dan mengomunikasikan hal tersebut kepada orang tua siswa Bu. Luar biasa ya Bu ya, berarti rencananya sudah tersusun. Kira-kira langkah-langkah ini kedepannya ada tidak Bu tantangan-tantangan yang Ibu rasa akan Ibu hadapi gitu Bu? Kalau tantangan sepertinya tidak Bu ya, karena hal ini secepatnya akan saya terapkan. Ya, nggak ada tantangan kayaknya Bu. Hanya dari diri saya sendiri aja yang lebih akan mengupdate ilmu-ilmu baru dan lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman di lapangan. Berikutnya Bu, ada tidak hal-hal lain yang harus dipersiapkan Bu rencana ini? Yang akan saya siapkan mungkin ya kesiapan terhadap diri saya Bu. Metode-metode tadi itu yang akan saya siapkan nampaknya. Mungkin gini Bu ya, mungkin saya akan lebih konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate ilmu-ilmu baru, segala informasi-informasi terbaru, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran kelas dengan berbagai metode belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu sangat dirindukan anak-anak, itu yang saya harapkan Bu. Betul Bu. Keinginan kita sama ya Bu. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira setelah melakukan sesi coaching pada ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan dari auranya kelihatan ya Bu Iri ya. Saya senang, lega, merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini dan akan saya terapkan di lapangan Bu. Baik. Saya juga senang Bu, ini Ibu kembali senang Ibu bisa menggali kekuatan-kekuatan dan juga potensi-potensi yang dimiliki dan Ibu tetap optimis gitu ya bahwa kita dan Ibu tentunya bisa menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik untuk kita. Ya, saya rasa cukup perbincangan kita sampai di sini Bu Yuri. Terima kasih atas ilmu-ilmu baru yang Ibu bagikan. Lain kali ilmu masih banyak. Kalau boleh ke depannya saya meminta kita saling kolaborasi, boleh Bu ya? Boleh, dengan hati.
Halo, Bu Yuri. Halo Bu Maisra. Ya, tadi sudah selesai ya melakukan coaching dengan Ibu Mulyani. Bagaimana perasaannya Bu Yuri setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya senang ya Bu ya, senang dan bahagia bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, saling menguatkan, kemudian juga saling belajar untuk mengembangkan kompetensi diri masing-masing gitu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi saat melakukan coachingnya? Saya rasa saya sudah berusaha sebaik mungkin ya Bu ya, artinya sudah memberikan atensi kehadiran penuh terhadap coach saya, berusaha untuk mendengarkan, berusaha juga untuk tidak menghakimi dan menjudge gitu ya. Jadi kesannya itu memang sebagai teman dan setara. Ya, sangat bagus ya Bu. Tadi saya juga melihat proses coachingnya itu berjalan dengan lancar ya. Kalau boleh Bu Yuri, saya di sini mau menyampaikan catatan-catatan saya hasil observasi dari coaching antara Ibu tadi dengan Bu Mulyani ya. Boleh Bu, boleh. Baik Bu Yuri, yang pertama tadi saya melihat berdasarkan observasi bahwasanya Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita yang baik seperti itu. Saya tadi sudah melihat Ibu sudah melakukan menanyakan tujuan umum, untuk apa coachingnya, seperti itu. Kemudian sudah bersama-sama melakukan identifikasi masalah, lalu Ibu setelah melakukan identifikasi, Ibu juga menanyakan apa aksinya yang akan dilakukan, apa rencananya, kemudian ditanyakan bagaimana tanggung jawabnya. Saya rasa itu sudah sesuai runtunnya, itu sesuai dengan langkah-langkah di Tirta seperti itu Bu. Kemudian di sini juga saya melihat Ibu sudah melakukan prinsip coaching itu sesuai dengan rasa seperti itu. Saya rasa prinsipnya itu sudah baik Ibu terapkan di situ. Kemudian yang Ibu inginkan tadi juga indikator yang Ibu inginkan dari coaching ini, yang Ibu ingin kembangkan itu, saya rasa sudah mulai terlihat gitu, sudah berkembang sesuai dengan indikator yang ingin Ibu capai. Baik Bu. Terima kasih banyak. Ya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan Bu Yuri, kira-kira apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan setelah melakukan coaching yang barusan tadi, Bu? Saya rasa Bu, kedepannya saya ingin mengembangkan konsep kesadaran diri ya Bu ya. Artinya saya bisa kembali bermitra, berkolaborasi dengan rekan-rekan saya tanpa ada nih yang merasa lebih unggul satu dan yang lainnya. Kita bermitra, saling bekerja sama untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah khususnya. Oke, baiklah Bu Yuri. Nah, saya telah selesai melakukan observasi tadi berdasarkan dari coaching tadi yang Ibu telah lakukan. Selamat ya Bu Yuri. Nah, semoga kedepannya semakin lebih baik lagi, semakin semangat lagi dalam mengajarnya. Baik, terima kasih. Bu Yuri. Ya. Baik, terima kasih Bu Maisra untuk ilmu dan bimbingannya ya Bu. Baik. Nah, sekian pertemuan kita pada saat siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang Bu Maisra, sampai jumpa.